Pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi kehidupan kita. Akses informasi sangat diperlukan oleh masyarakat untuk bisa mengetahui perkembangan COVID-19 di Indonesia. Namun, beberapa oknum sengaja membuat berita hoax yang menyebabkan keresahan di masyarakat. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai hoax. Sebelum kita melanjutkan, apa itu hoax? Hoax adalah berita bohong dan tidak benar yang dibuat seolah-olah benar adanya dan diverifikasi kebenarannya. Tujuan dari dibuatnya berita hoax adalah menimbulkan perasaan tidak nyaman dan kebingungan sehingga menimbulkan keputusan yang lemah, tidak meyakinkan dan bahkan salah. Beberapa hoax juga bertujuan untuk membuat permusuhan dan mengadu domba pihak-pihak tertentu. Pada umumnya, berita hoax dapat dibedakan dengan berita sesungguhnya dengan mencermati 4 ciri-ciri berikut, yaitu menyebabkan permusuhan, sumber yang tidak jelas, judul provokatif, dan ajakan untuk menyebarkan hoax. Yang pertama adalah menyebabkan permusuhan. Informasi hoax biasanya cenderung menyerang dan tidak netral terhadap pihak tertentu, sehingga dapat menyebabkan permusuhan dan menimbulkan kecemasan serta kebencian di masyarakat. Sebagai contoh, berita hoax di bawah ini menyebutkan bahwa vaksinasi merupakan upaya depopulasi umat Islam, padahal vaksinasi merupakan upaya untuk mengurangi angka penularan COVID-19. Yang kedua adalah tidak ada sumber yang jelas. Informasi hoax kebanyakan tidak memiliki sumber yang jelas. Data dan foto yang ada biasanya fiktif, serta menyebutkan nama akademisi atau orang penting lainnya, seperti ustadz, kepala daerah, dan sebagainya. Pada berita hoax di bawah ini, bisa kita lihat bahwa pembuat hoax mencatut nama seorang dekan di ITB yang membahas mengenai COVID-19. Berita ini sumbernya tidak jelas, dan setelah dikonfirmasi ke dekan ITB yang bersangkutan, ternyata beliau bahkan tidak membuat tulisan tersebut. Yang ketiga adalah judul yang provokatif. Judul pada berita hoax cenderung provokatif dan jauh dari kenyataan. Sebagai contoh, berita hoax di bawah ini menyebutkan bahwa coronavirus adalah virus bohong dan WHO serta seluruh dunia telah dibohongi oleh Cina. Padahal virus COVID sangat nyata adanya yang telah dibuktikan oleh berbagai riset dan penelitian. Dengan judul provokatif seperti ini, masyarakat dapat kebingungan dan menarik kesimpulan yang salah. Yang keempat adalah perintah untuk menyebarkan hoax. Kerap kita temui pada berita hoax berupa ajakan dan perintah untuk menyebarkan hoax seperti yang kita lihat pada berita di bawah ini. Untuk dapat terhindar dari hoax, selalu lakukan 3 tips berikut. Pertama, jangan mudah terpengaruh judul yang provokatif. Kita harus senantiasa tenang ketika membaca sebuah berita agar tetap objektif dalam menerima informasi. Kedua, baca berita atau tonton video yang didapatkan hingga selesai. Cermati ciri-ciri hoax yang telah disebutkan sebelumnya. Cermati juga apabila ada tautan ke situs website yang mencurigakan. Yang ketiga, berdiskusilah dengan orang-orang yang dipercaya. Ketika mendapatkan berita yang mencurigakan, berdiskusilah dengan orang-orang terdekat dan ahli atau pakar terkait informasi tersebut untuk menghindari menyebarnya hoax. Untuk mendapatkan sumber informasi terpercaya mengenai COVID-19, beberapa website yang telah direkomendasikan adalah website resmi pemerintah mengenai COVID-19, website Health Promoting University oleh UGM, dan website Kawal COVID-19. Di website pemerintah dan website Kawal COVID-19 tersedia kumpulan berita-berita hoax yang dapat Anda cermati untuk dapat terhindar dari hoax. Belakangan ini, informasi sangat simpang siur menghampiri kita. Cermati berbagai informasi yang didapatkan dan diskusikan berita-berita yang mencurigakan bersama orang-orang yang kita sayangi. Mari bersama mewujudkan kota gede bebas hoax. Terima kasih.